Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asia Revina, calon guru penggerak dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil aksi nyata saya diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 21 Tumijajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu dalam acara diseminasi aksi nyata dari guru penggerak CGP Angkatan 11 Kabupaten Tumijajar, yaitu Ibu Asia Revina SPD, dan saya ucapkan kepada seluruh peserta agar nantinya dapat mengikuti acara dengan tertib dan baik. Kepada yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 21 Tumijajar, kepada Ibu Astrida SPD, kepada Bapak Ibu Guru UPTD SDN 21 Tumijajar, dan kepada Ibu Asia Revina SPD selaku CGP Angkatan 11. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang hari ini Jumat 22 Agustus 2024 kita diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 11. Sholawat beriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil akhir. Amin, 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 ya robbal alamin. Di sini izinkanlah saya, Suri Setiawati, memandu acara selama 1 jam ke depan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat ice breaking, acara yang kelima penyampaian materi, acara yang keenam tanya jawab, dan acara yang terakhir ketujuh yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia.
ke acara yang berikutnya, yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD SDN 21 Tumijajar. Kepada beliau Ibu Astrida SPD, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bu Rina akan melaksanakan aksi nyatanya yang kelima ya Bu, keempat. Jadi marilah kita sama-sama untuk mengikuti apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan oleh aksi nyata yang dipimpin oleh Upina ini, yaitu dengan tema ini budaya positif katanya. Maka kita simak nanti mana kira-kira yang bermanfaat untuk kita semua kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, karena saya tadi sudah banyak bicara. Tidak perlu lagi saya berpanjang lebar. Yang jelas marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini, dan apa yang bisa kita petik kita terapkan di SD 21 Tumijajar. Mungkin ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala UPTD SDN 21 Tumijajar, Ibu Astrida SPD atas sambutannya. Harapan beliau agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan kondusif. Baik Bapak Ibu, meningkat ke acara yang berikutnya, yaitu ice breaking. Nah, ya, sesi ice breaking ini memang biasanya ya ritualnya kita itu sambil bergerak. Jadi karena kita habis makannya banyak, jadi bergeraknya ringan saja. Silakan untuk Bapak Ibu keluar dari sini dan berbaris seperti kalau mau masuk ke kelas. Silakan dari sini berbaris memanjang. Bu Vina juga ikut ya Bu Vina? Semuanya ya, kecuali Pak Aris ya, Pak Aris sesi dokumentasi. Bu Astrida bisa maju ke depan, Bu Astrida ya. Oke, siap, stop. Yang lainnya mengikuti di belakangnya Bu Astrida. Bapak Ibu, di sini ada tulisan kotak kebahagiaan dan panjang umur bersifat sangat rahasia. Jadi di dalam kotak ini ada resep yang menjaga kita supaya kita agar tetap bahagia dan insya Allah akan panjang umur. Jadi nanti setelah itu kotak ini dibuka perlahan-lahan, kemudian Ibu bisa menemukan resepnya di situ. Ibu berikan afirmasi positif untuk diri Bapak Ibu ya. Tapi jangan dibilang di dalam kotak ini isinya apa, karena nanti semuanya bakalan tahu. Oke, siap? Bisa dimulai dari Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Dibuka kotaknya Ibu Astrida. Dibuka, kemudian ucapkan hal, jangan diambil Bu, biarkan dilihat aja, dilihat, Ibu lihat di situ. Kemudian ucapkan kepada apa yang Ibu lihat tentang harapan untuk Ibu. Seperti itu. Dilihat di situ, menunduk ke bawah. Aduh. Ibu jangan diucapkan, ini ada apanya. Ya, jadi Ibu ucapkan dengan apa yang Ibu lihat di situ, kebaikan-kebaikan, harapan dan doa. Silakan Ibu melihat, kemudian berbisiknya di dalam hati seperti itu. Iya, dilihat Ibu. Oke, ucapkan hal yang baik. Saya sehat, saya awet muda, saya apapun yang Ibu harapkan, ucapkan pada sahabat terbaik Ibu. Karena mungkin selama ini kita jarang yang melakukan itu gitu. Sudah, alhamdulillah Ibu Astrida boleh duduk kembali. Lanjut ke Bu Siti Yumrotun ya. Sama ya Bu ya, boleh dilihat tapi tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Iya.
berikan afirmasi yang baik terhadap diri Ibu selama ini. Mungkin selama ini kita lupa bahwasannya kita sudah dibersamai dengan teman kita yang begitu baik, setia ya. Tapi kita lupa mengucapkan terima kasih terhadap teman kita tersebut. Silakan Bu Haja untuk duduk. Dilanjutkan Ibu Slamet. Ucapkan afirmasi positif dan kata-kata yang terbaik. Berikan senyum termanis terhadap sahabat yang selama ini telah mendampingi Bapak Ibu semuanya dengan setia, dengan penuh perjuangan, dan akhirnya berada di titik keemasan. Terima kasih Ibu Slamet. Silakan dilanjutkan Ibu Gema. Ucapkan kata-kata yang baik Bu Gema. Mungkin selama ini jarang tersenyum ya Bu Gema terhadap sahabatnya. Sekarang silakan senyum yang manis Bu Gema. Dilihat manisnya seperti apa ya Bu Gema ya. Oke, terima kasih Bu Gema. Lanjut Ibu Rismiati. Sampaikan ucapan terbaik Bu Rismiati. Mungkin ada yang ingin disampaikan selama ini belum terungkap. Kamu harus kuat, menemani saya, mendampingi saya, dan selalu bahagia bersama saya. Terima kasih Bu Rismiati. Silakan dilanjutkan Ibu Indah. Iya Bu Indah, silakan dilihat sahabat terbaiknya yang sering terlupakan. Ya Bu Indah ya. Bahwasanya kita itu punya sahabat terdekat, tapi kita sering lupa siapa sahabat terdekat kita yang sering kita ajak pakai. Ibu Vina terhadap sahabatnya. Masya Allah, ya Allah, terima kasih. Dihutang dulu Bu, nanti Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, ini ice breaking kita ya, sekaligus ini adalah refleksi untuk diri kita. Bahwasanya selama ini kita sering banget menyalahkan diri sendiri ketika kita nggak mampu melakukan sesuatu. Padahal teman yang setiap hari membersamai kita itu nggak pernah komplain sama kita. Sudahkah Bapak Ibu selama ini mengucapkan terima kasih terhadap diri sendiri dan memeluk diri sendiri ketika Bapak Ibu akan tidur atau kapanpun itu? Sudah pernah atau belum? Sudah pernah. Baik, karena belum pernah, sekarang mari kita peluk diri kita masing-masing dan kita ucapkan terima kasih, diriku sudah ada sampai hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Masih panjang umur. Amin. Terima kasih. Nah, itu tadi ya ice breaking kita Ibu Vina. Mungkin ice breaking kita hari ini tidak joget-joget, tidak gerak-gerak atau tidak hurai, tapi kita saat ini sedang mengungkapkan rasa terima kasih kita terhadap sahabat terdekat kita yang sering terlupakan oleh kita. Next, materi yang selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita CGP ya, Nasional Angkatan ke-11 dalam aksi nyata budaya positif. Kepada Ibu Vina, mari kita sambut dengan di atas ada apa? Lampu, kamera, rolling, action. Silakan Bu Vina. Oke, terima kasih. Dan sulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik Bapak Ibu Guru yang terhormat, Bapak Ibu Asrida selaku Kepala Sekolah SDN 21 Tumi Jajar, dan Bapak Ibu Guru sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Bu, saya dari CGP, calon ya Bu ya, masih calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah ada pada modul 1.4 Bapak Ibu ya, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila saya di sini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu ya. Saya di sini sedang belajar bagaimana saya bisa mencapai dengan merdeka belajar seperti itu. Jadi di sini kita berdiskusi Bu, bukan materi itu dari saya, tapi kita saling memberi materi ya. Pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu lakukan, yang telah Bapak Ibu alami itu akan lebih banyak dari saya tentunya. Dan selanjutnya
Sebelum kita menginjak ke materi ya, kita akan ada kesepakatan kelas. Oke, setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Kira-kira yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju tidak? Bungkus ya. Lalu yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Setuju. Ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain harus mendengarkan. Setuju? Setuju. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Setuju? Oke, yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Setuju tidak? Setuju. Ada tambahan lagi tidak? Ada, Bu. Apa? Boleh makan minum nggak, Bu? Boleh tidak ya? Asal ada yang makan, boleh. Iya boleh. Boleh makan dan minum asalkan jangan bersuara. Oke? Boleh sambil makan dan minum ya, biar kita santai saja acaranya. Tadi mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Apakah sudah gembira Bapak Ibu? Sudah ya. Kita tepuk gembira dulu. Bapak Ibu tahu tepuk gembira? Belum. Tepuk gembira. Lala lala. Lili lili. Huha huha. Hore. Oke? Siap ya? Tepuk gembira. Lala lala. Lili lili. Huha huha. Hore. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah terlihat gembira kembali pada siang hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu yang pertama adalah kita ya memahami pentingnya dari budaya positif dan konsep inti dari budaya positif itu apa. Lalu yang kedua, kita dapat menerapkan konsep dari budaya positif yang berpusat pada murid. Nah, jadi budaya positif berpusat pada murid, bukan atas kepentingan kita sebagai guru. Budaya positif, coba saya ingin tahu Bapak Ibu, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ini kayaknya nggak asing ya, budaya positif ya? Tidak asing, apa? Kira-kira Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Iya, perilaku yang baik, benar. Apa lagi? Ya, perilaku yang bisa memberi contoh pada orang lain, benar. Apa lagi? Sopan, benar Bu ya. Sopan itu ada budaya positif juga. Apa yang sudah diterapkan di sekolah kita, apakah sudah ada? Ya, ternyata di sekolah kita itu sudah menerapkan yang namanya budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ya, baik itu di kelas maupun di sekolah secara keseluruhan. Gitu. Lalu saya ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak. 90% setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju semua ya. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika anak itu dapat penghargaan, dia lebih termotivasi. Setuju atau tidak? Setuju ya? Oke. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini nanti akan ada jawabannya setelah pariwara berikut ya. Nah, materi-materi yang akan kita bahas itu meliputi yang pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Disiplin positif ya, tentang disiplin positif yang pertama, saya ingin minta Bapak Ibu berpartisipasi 2 orang, mungkin Bu Indah ya, dan Ibu Yum ya. Bapak Ibu berarti satu laki-laki satu perempuan. Oh boleh ya? Berarti Pak Gimin dan Bu Indah. Enggak di situ saja, boleh, sambil duduk boleh. Pak Gimin, saya minta Pak Gimin tangannya diangkat yang sebelah kanan, lalu dikepalkan Pak. Anggaplah di tangan Bapak itu ada sesuatu yang berharga. Apa yang berharga kira-kira? Yang sangat berharga. Duit. Duit berharga ya. Boleh duit ya.
itu duit Bapak, punya Bapak, sangat berharga untuk Bapak, ya. Nah, sekarang saya minta Bu Indah, coba Bu Indah minta yang ada di tangannya Pak Imin dengan berbagai cara, boleh merayu, boleh menghardik, boleh apapun caranya deh pokoknya, bisa nggak mendapatkan? Ayo. Ayo keluarkan layuanmu. Yang kuat dong. Nanti tahu bondingnya nggak valid loh. Nggak valid loh. Iya. Ya udah validkan aja nanti saya Kasih gede. Minta Oke, lagi maut sekali ya. Sepertinya tergoyahkan. DP-nya dulu ya Bu ya. Nanti kalau tidak divalidkan tidak sertifikasi Pak. Dikasih nggak nih Pak? Masya Allah. Oh, itu bukan yang buat Pak Imin dan Bu Indah. Gimana udah dapat tadi ya? Dapat, alhamdulillah, Masya Allah ya. Dari apa yang kita lihat tadi, pelajaran apa Bapak Ibu yang bisa kita petik kira-kira? Kalau dari saya ya, Ya. kalau dari Pak Gimin dengan Bu Indah tadi, awal mulanya Bu Indah kan minta ya, tapi Pak Gimin belum ngasih karena belum ada todongan atau ancaman dari Bu Indah. Ya. Begitu Bu Indah mengancam, Pak Gimin baru memberikan. Jadi Pak Ya. Gimin memberikan sesuatu itu karena diancam terlebih dahulu. Itu Pak Imin ikhlas nggak? Ya. Pak Imin. Ya, coba. Kita ancaman ya. Oke. Nah dari apa yang dilakukan Pak Gimin dan juga Bu Indah tadi ya, itu kita belajar tentang posisi kontrol atau kontrol diri kita. Sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan, yang tadi diperhatikan Pak Gimin, itu yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri ya. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kuncinya ada pada diri kita sendiri. Kalaupun tadi Pak Gimin memberikan kepada Bu Indah uangnya, padahal itu sangat berharga dia ya, tapi diberikan kepada Bu Indah itu karena apa? Karena dengan sukarela, karena dia merelakan kontrolnya dikontrol oleh orang lain karena ada sesuatu tujuan tertentu seperti itu. Nah, di sini dipertanyakan siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol? Yaitu siapa tadi? Jawabannya diri kita sendiri. Ya, begitu juga dengan peserta didik kita, Bapak Ibu ya. Peserta didik kita itu yang mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Kita itu hanya sebagai penuntun. Kita tidak bisa menuntut mereka karena ketika kita memiliki peraturan, boleh saja di depan kita mereka terlihat mengikuti peraturan tersebut. Tapi ketika kita tidak ada, karena dia tidak lahir dari dalam diri dia sendiri, dia bisa saja melanggar peraturan yang telah kita buat ya. Seperti halnya misalnya kita memakai helm di jalanan. Ketika kita memakai helm itu kenapa sih? Ya, keselamatan. Itu jika timbul dari dalam diri kita ya. Tapi kalau kita melihat peraturan, wah udah ada bapak polisi aja, udahlah nggak usah pakai helm gitu kan. Ada bapak polisi ngumpet-ngumpet gitu kan. Nah padahal itu kalau dilahir dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan melaksanakan dengan senang hati. Seperti itu. Nah di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah di sini dia meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi ini pemikiran-pemikiran kita selama ini yang ternyata itu belum benar gitu ya Bu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bisa nggak kita mengontrol murid Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Iya. Di sekolah. Iya, kita bisa mengontrol peserta didik kita ya ketika di sekolah. Nah itu, tapi kita mengontrol itu juga harus dengan
apa? Cara yang baik bagaimana itu timbul dari dalam diri mereka masing-masing. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah penguatan positif itu bermanfaat, Bapak Ibu? Iya. Penguatan positif tentunya bermanfaat untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita memiliki hak untuk memaksa sebagai orang dewasa? Punya atau tidak? Punya atau tidak? Iya, sesuai dengan kondisi. Benar. Nah, sebenarnya kita tidak memiliki hak untuk memaksa, tapi ketika anak-anak tersebut itu tidak ada self disiplin ya, tidak ada kedisiplinan dari diri dia sendiri, kita wajib untuk memaksa atau meluruskan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Nah, selama ini kita dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Apakah benar bacanya seperti itu, Mem? Gak bisa bahasa Inggris ya. Nah, Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon tadi menuju ke teori kontrol. Nah, yang biasa kita ada di paradigma kita biasanya itu kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama? Tidak ya, karena kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan peserta didik kita yang A dengan yang B. Itu sama, itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Tentunya di dalam pembelajaran, dalam kita memberikan materi itu di dalam kelas itu tentu dengan cara yang berbeda juga. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak ya. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya, saya melihat Pak Jimin dari sisi mungkin dari bodinya gitu ya. Mungkin beda pandangan saya dengan ketika Bu Lina yang memandang seperti itu. Tidak boleh dipandang ya. Sebentar boleh lah. Berbeda ya Bu ya. Jadi kita tidak bisa mematok orang itu, oh orang itu tinggi, belum tentu ya. Coba tadi ada pandang. Pak Jimin bisa dipandang Pak. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi kita harus memahami setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk itu suatu kesalahan, Bapak Ibu? Ketika anak murid kita melakukan kesalahan, dia terlambat. Belum tentu ya, ya benar sekali, belum tentu. Karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak-anak itu punya tujuan ternyata Bapak Ibu. Ketika mereka berulah, yang kita sebut nakal, jahil, itu mereka punya tujuan. Nanti kita bahas ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak saya dikontrol oleh orang lain? Tidak ya. Hanya
Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang diperankan oleh Pak Gimin dan Bu Indah, yang mengontrolkan Pak Gimin ya, diboleh atau enggaknya. Nah, tapi dengan rayuan, dengan godaan, nah akhirnya bisa dia menyerahkan kontrol diri dia kepada orang lain, seperti itu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi tidak ada paksaan ketika kita menginginkan sesuatu kepada peserta didik kita. Nah, harusnya kita tuh berkolaborasi dengan peserta didik mengenai apa sih kebutuhan mereka, keinginan mereka, seperti itu. Lalu model berpikir menang kalah menuju ke model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah ya. Seperti perlombaan, kata Mensulis, anak-anak itu bertanya, kita juara berapa, men? Gitu. Tapi dijelaskan oleh Mensulis, kalian itu sudah juara, nah. Dari kalian mulai memiliki keinginan untuk mengikuti lomba ini, kalian memang sudah juara, ya, tidak ada yang kalah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah makna kata disiplin itu sendiri. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti kita kan yang merdeka belajar, seperti itu ya. Nah, kedisiplinan itu harus timbul di dalam diri kita masing-masing maupun di dalam peserta didik kita. Namun itu misalnya kedisiplinan itu tidak timbul, nah kita sebagai misalnya kepala sekolah itu harus memiliki peraturan yang harus diterapkan oleh peserta didik, seperti itu. Nah, di sini disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang timbul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, dari disiplin-disiplin tadi itu bermuara ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu apa, Bapak Ibu? Karakter, profil, belajar Pancasila. Masih ingat nggak ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. kita semua masih ingat ya. Lalu selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di mana di sini yang kita pelajari adalah perilakunya peserta didik ya Bapak Ibu ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seperti tadi kita memakai helm ketika berkendaraan. Apa sih motivasi kita? Apakah untuk menghindari hukuman? Kalau saya ketahuan Pak Polisi nanti saya kena tilang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang pas? Yang ketiga ya? Oke, benar. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah ada ya keyakinan kelas ya. Sudah ada keyakinan kelas? Sudah ada. Sudah. Tapi mungkin belum dispesifikkan atau ditentukan. Oke. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi keyakinan kelasnya sama lah Bu ya. Sama seperti peraturan kelas. Ketika saya lihat juga
ada semua ya. Iya, kesepakatan kelas sudah ada semua di setiap kelas. Kesepakatan kelas apa saja yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini tadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk melindungi diri, ya. Iya. Berarti untuk keselamatan ya Bu ya. Iya benar. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk apa? Iya, untuk kesehatan. Nah, benar sekali. Nah, itulah maksud dari keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan ini kita bangun kepada peserta didik kita. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu Bapak Ibu buat sendiri atau melibatkan peserta didik? Iya, melibatkan peserta didik. Makanya dinamakan keyakinan atau kesepakatan kelas, ya, sama saja keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya kita yang membuat ya Bapak Ibu ya. Ya, pokoknya kamu ikuti peraturan dari ibu ini tanpa mereka dilibatkan. Nah, ini adalah contoh pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama itu kita menjelaskan kepada peserta didik kita apa itu keyakinan kelas, tujuannya untuk apa keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah itu kita memerintahkan anak untuk menulis sendiri peraturan apa atau kesepakatan apa yang ingin mereka sepakati di kelas mereka demi kenyamanan dan keamanan kelas masing-masing, seperti itu. Nah, setelah itu kita mengelompokkan mana saja sih kesepakatan yang mungkin sama, yang disetujui atau tidak mereka setujui, seperti itu. Baru jadilah keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ada hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas, berperilaku baik dan menghargai orang lain, ada aktif dan berkolaborasi dalam pembelajaran, serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, sekarang biar nggak tegang kita ice breaking dulu ya, Mem. Oke, ice breaking dulu, Mem. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu semuanya berdiri supaya ototnya nggak pegel. Kita bergerak terlebih dahulu. Silakan bawa satu benda di depannya. Berdiri, taruh satu benda di depannya Bapak Ibu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kepala, pundak, perut, karena kita kalau menundukkan susah ya. Jadi perut, terus nanti kalau saya bilang misalnya saya meletakkan mic gitu, berarti micnya yang saya pegang. Kemudian diangkat seperti itu. Oke, satu udah hafal semua kan lagunya? Kepala, pundak, lutut kaki, tapi lutut diganti perut ya. Siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, perut, pinggang. Kepala, pundak, perut, pinggang. Kalau saya bilang barang, diambil barang yang ada di depannya. Oke, siap? 1, 2, 3. Siapkan benda-bendanya dulu Bu. Bu Gemma nyiapin apa? Ya, Bu Riz apa? Kacamata. Bu Astrida apa? Oke, siap. Bu Lina. Ada semua ya? Siap Pak Gimin. 1, 2, 3. Kepala, pundak, perut, pinggang. Kepala, pundak, perut, pinggang. Bareng. Angkat. Oke, goyang-goyangkan. Bilang hore. Oke, sudah Bu Vina itu aja. Menyingkat waktu ya Bu Vina, karena siang juga. Oke, terima kasih Mem Sulis. Ice breakingnya. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, setuju tidak dengan pernyataan ini, Bapak Ibu? Ketika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Setuju? Setuju ya. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kira-kira kita memiliki semua ini nggak, Bu? Miliki ya, itu kebutuhan kita semua ya. Terkadang kita ingin menguasai sesuatu gitu. Terkadang kita ingin bebas dan kesenangan. Nah, ada sebuah studi kasus. Ibu Zulaika adalah guru wali kelas 5. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Apa Bapak Ibu kira-kira yang akan Anda lakukan jika menemukan murid seperti Tommy? Memanggil Tommy. Bertanya sama Tommy, kenapa kok Tommy hari ini tidak membawa bekal? Oh iya. Akan lebih tahu kasusnya itu apa sih? Iya. Oke, benar sekali yang sulit. Tepuk yang sulit. Jadi kita akan memanggil anak tersebut ya, dan kita akan bertanya apa sih masalah yang sedang dia hadapi sehingga dia melakukan mengambil bekal dengan paksa seperti itu. Lalu menurut Anda apa alasan Tommy melakukan itu? Kira-kira apa sih kok dia ngambil bekal temannya secara paksa? Iya, bisa lapar. Berarti kalau dia lapar tadi dia bertahan hidup ya. Iya, karena dia lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy penuhi itu adalah bertahan hidup. Ternyata mereka itu tidak nakal ya Bapak Ibu ya. Hanya kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Hanya saja salah caranya yang salah. Oke, alasan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ternyata dia kurang kasih sayang, kurang perhatian ya. Jadi dia tuh minta perhatian, sehingga nanti temannya melaporkan kepada guru, gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, dan hingga orang tuanya bisa memberikan dia kasih sayang, kebutuhan dasar tadi ya, sehingga dia dibuatkan bekal seperti itu. Dia jadi caper lah anak itu Bu ya. Kadang-kadang mereka tuh caper, pengen kita perhatiin seperti itu. Lalu alasan yang ketiga itu tentang takut karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dia tuh memenuhi kebutuhan dasar dia akan kekuasaan, ingin jadi penguasa gitu lah ya. Lalu alasannya yang keempat adalah kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, jadi dia memenuhi kebutuhan akan kebebasan, nggak ingin yang sama-sama terus seperti itu. Nah, itu kita sebagai seorang pendidik untuk menghadapi permasalahan-permasalahan peserta didik kita itu memiliki posisi kontrol restitusi. Kira-kira apa Bu? Restitusi. Restitusi itu adalah cara mendisiplinkan anak murid kita dengan cara yang paling baik, ya. Cara mendisiplinkan anak itu kan banyak sekali ya Bu ya. Nah, cara yang paling baik itu yang seperti apa? Nah, mari kita bedah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, apa saja dari kelima ini keterangannya?
Kita akan simak sebuah video yang akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi ini posisi kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Ini posisi kita sebagai penghukum. Naren, Ini yang akan kita lakukan. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang sebaiknya kita miliki? Apakah posisi penghukum, posisi teman, posisi pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Kira-kira mana? Iya, sebagai manajer, di mana kita menuntun anak ya, mereka untuk menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang mereka hadapi gitu. Jadi kita tidak kamu harus begini, harus begitu, tapi mereka menemukan sendiri terhadap permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Lalu di sini yang terakhir ada segitiga restitusi. Alhamdulillah ya Bu ya, yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Di sini dalam segitiga restitusi ini adalah tahapan bagaimana sih kita mendisiplinkan anak dengan cara yang baik. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Nah, di sini kita tuh ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghardik, kamu nakal, kamu tidak bisa mengikuti peraturan, seperti itu. Tapi kita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang membuat mereka itu bukan orang yang gagal, tapi mereka orang yang sukses. Seperti tidak apa-apa, seperti itu. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan gitu. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, seperti itu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita tanyakan dulu alasannya apa mereka melakukan tindakan tersebut. Kita menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salah, mereka sudah mengetahui apa kesalahan mereka. Kita menanyakan keyakinan. Sudah sesuaikah
yang kalian lakukan ini dengan keyakinan kelas kita atau sekolah kita, seperti itu. Nah, yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses, seperti itu ya. Yang kedua, kalimat menstabilkan identitas itu ada berbuat salah itu manusiawi, nah, nggak apa-apa gitu. Tidak ada manusia yang sempurna dan lain-lain, seperti itu ya. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan bahasa kita sehari-hari yang bisa dimengerti oleh peserta didik kita. Lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ya, manusia kan memiliki kebutuhan dasar ya. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik. Kalimat tindakan yang salah itu diantaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Internal itu yang lahir dari dirinya sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan juga langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai, yaitu tadi keyakinan kelas yang telah kita buat di awal tadi. Nah, kalimat menanyakan keyakinan itu diantaranya contohnya adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, dan kamu ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya ini materi yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara saya kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Revina ya. Dan karena semua materi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dan teruntut, mungkin tidak ada pertanyaan ya Bu Revina ya, karena semua tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang. Baik Bapak Ibu, di sini saya dan Bu Revina mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya selaku MC, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya melakukan kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak disengaja. Kepada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Saya akhiri acara ini dengan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Mungkin di sesi terakhir kita perlu foto.